Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya bertanya. Mohon maaf ini pertanyaannya barangkali di luar tema. Bahwa kelak nanti di yaumil kiamah kita semua akan dihisab amal baik dan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apabila misalnya misal saja amal baik kita 10 kilo misalnya, amal baik kita 10 kilo misalnya. Kalau amal buruknya misalnya 5 kilo amal buruknya. Nah ini apakah kita akan masuk neraka dengan tadi kesalahan kita yang sejumlah 5 itu, atau bisa dibayarkan dengan kebaikan kita Bu ya, yang tadi 10 itu. Jadi dibayarkan dari amal buruk kita yang 5 itu, dibayar dengan amal baik kita yang 5, sehingga kita nggak masuk neraka gitu Bu ya. Apa tetap kita harus masuk neraka dulu dari kesalahan kita yang sejumlah 5 kilo itu Bu ya. Itu saja barangkali pertanyaan dari saya, mohon maaf dan terima kasih, nanti ada jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berurusan dengan Zat yang Maha Kasih, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah membuka pintu maaf untuk kita hamba yang berdosa di dunia dengan bermacam-macam pintu. Untuk menghapus dosa dengan taubat secara khusus. Atau bahkan di saat kita melakukan kejelekan lalu kita melakukan kebaikan, bisa saja kebaikan tersebut menghapus. Itu kisah di dunia. Jadi kisah di dunia, kalau ada orang melakukan kejelekan, hendaknya segera ditumpangi tobatnya dengan melakukan kebaikan. Maka tamhuha, kebaikan itu akan menghapus. Nah, semua dosa yang dilakukan seorang hamba di dunia ini yang sudah dimaafkan oleh Allah dengan bermacam-macam cara, maka dosa itu tidak akan tampak sedikit pun di alam barzah dan tidak tampak di padang mahsyar. Maka semua dosa yang belum diampuni oleh Allah dengan bermacam-macam cara, itu yang akan tampak. Yaitu yang akan dihukum. Biarpun dia punya amal segudang, tapi masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah, harus diselesaikan saat itu. Dan di saat diselesaikan, bisa saja setelah ditimbang, maka timbang amal itu masuk minal adab. Hisab itu adab. Coba kita lewat di pos-pos polisi, pos ini, padahal kita punya SIM, punya ini, kan terganggu waktu diganggu. Maka hisab itu sudah adab. Bisa jadi di saat setelah dikatakan, waduh amal jelekmu banyak, Allah Allah mengampuni, bisa saja begitu. Jadi selagi belum diampuni oleh Allah, maka harus mengenyam, merasakan neraka. Seperti itu kaidahnya, nggak bisa. Biarpun dia punya amal, dan amalnya nanti akan dipetik setelah dia dibersihkan, dimandikan dulu, dikorek dulu, dikerok dulu, daki-daki dosanya dihabiskan, baru nanti setelah itu dia masuk surga, sekecil apapun. Jadi kisah kebaikan bisa menutup kejahatan, itu adalah kisah waktu kita di dunia, itu dalam irama tobat. Maksudnya, kamu kan banyak dosa, gimana tobat saya? Istighfar. Setelah itu berbuat baik. Dulu suka nyolong, sekarang suka sedekah, gitu tobatnya. Jadi kebaikan yang dilakukan menutup, itu kisah di dunia. Kisah di akhirat, jika dosa yang ada di dunia ini belum diampuni oleh Allah, maka akan tampak nanti. Tampak itu ada di alam barzah. Kadang dosa ditampakkan di alam barzah, di alam akhirat, di hari kebangkitan sudah nggak tampak lagi. Allah Maha Kasih. Jadi cicilan siksa yang diberikan di alam barzah bisa saja menghabiskan dosa, sehingga waktu dibangkitkan sudah tidak punya dosa. Allah Maha Kasih kok. Selagi ada imannya itu aman, insya Allah. Tapi nggak boleh ngentengin. Yang penting punya iman, nanti disiksa, dikubur aja deh, nggak apa-apa. Na'udzubillah, siksa kubur. Jangan ngentengin siksa seperti itu. Jadi selagi belum diampuni oleh Allah, maka akan jadi sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha Pengampun. Bahkan dikisahkan bahasanya di alam akhirat nanti ada 70.000 orang yang memberikan syafaat, 70.000 yang lainnya 70.000 memberi syafaat. Cuman agar kita dapat syafaat ini gimana? Ya itu tadi, kita sambung dengan orang yang beriman. Wong kita nggak mau nolong orang di dunia, suka zalim pada orang, minta ditolong sama orang ini. Makanya kunci di dunia ini, pelajaran hari ini adalah jangan zalim kepada manusia. Apa? Dengan ketidakzaliman kita itulah peluang besar kita untuk ditolong nanti di akhirat. Apa maknanya? Mahabbah. Ainal mutahabuna bi jalali. Dipanggil Allah, mana hidup di dunia dengan cinta. Kita ada dosa, ada salah, akan tapi di antara kita adalah bisa saling memberikan pertolongan.
Ayah berikan pertolongan anak-anak kepada ayah. Begitu juga lihat persahabatan yang tiba al-akhilla yauma idzin ba'du bil ba'din adu. Kecuali orang bertakwa. Persahabatan di dunia kalau bukan karena Allah akan menjadi sebab permusuhan. Semua saya melihat gara-gara lo Buya masuk neraka. Iya, nggak apa-apa. Lo juga masuk sama-sama kalau gitu. Terus begitu. Anak kan tidak dosa, ente aja. Iya, anak dosa kan gara-gara ente. Oh, sama-sama. Iya, sama-sama neraka. Begitu. Makanya jangan berkawan dengan yang tidak baik. Seperti itu ya. Semoga Allah mengampuni kita di dunia ini. Enggak, tidak perlu merasakan siksa di alam barzah, alam penantian. Sehingga kita nanti di alam di padang mahsyar tidak membawa beban dosa. Sudah rontok, sudah habis saat di dunia. Maka dari itu banyaklah menyesali dosa. Bukankah Allah sudah berjanji kalau kita minta serius Allah akan ampuni. Allah akan ampuni dosa. Kalau sudah Allah ampuni ditutup, gak akan dilihat lagi oleh Allah. Jadi dosa yang dikisahkan dalam Al-Quran ada siksa neraka, itu dosa yang belum diampuni waktu di dunia. Kalau sudah diampuni tidak akan dilihat sama sekali, tidak muncul, dihapus catatan amal jelek itu. Jadi catatan amal jelek yang selama ini diperdengarkan kepada telinga kita adalah catatan amal jelek yang belum dihapus dengan pengampunan Allah waktu di dunia. Semoga Allah mengampuni kita. Allah a'lam bishawab.